Selamat datang di Jelajah Bogor. Kali ini kita akan menjelajahi Desa Wisata Benteng yang berada di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Dengan tujuan memberdayakan warga dan perekonomian masyarakat, serta menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka terbentuk Desa Wisata Benteng. Desa ini menawarkan berbagai destinasi unik, mulai dari petualangan seru di Benteng River Tubing, di mana pengunjung dapat merasakan sensasi seru mengarungi sungai menggunakan ban karet dengan dikelilingi alam hijau. Setelah itu, ada Kampung Kasava, tempat pengolahan singkong lokal menjadi berbagai camilan yang lezat. Di sini, kalian bisa melihat pembuatan tepung mokaf yang berbahan dasar singkong dan bisa dibuat menjadi camilan seperti brownies dan egg roll. Ini adalah kesempatan untuk kita mendukung produk hasil pertanian desa. Menikmati wisata petik jambu kristal di lahan kelompok Cahaya Tani, pengunjung bisa memetik sendiri jambu kristal langsung dari pohonnya dan membawa pulang hasil petikan. Selain itu, bagi kalian yang gemar mengabadikan momen melalui foto, lahan kelompok Cahaya Tani menawarkan berbagai spot foto yang menarik. Desa Wisata Benteng ini dibentuk tahun 2019 dan ini merupakan hasil pengembangan potensi desa oleh Kepala Desa Benteng kami, Bapak Haji Pakaharika SAP, bersama dengan para pengurus Desa Wisata Benteng. Jadi kami memapping, mengadakan pemetaan terhadap potensi-potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Benteng ini. Dan dari hasil mapping ini ternyata banyak potensi-potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang bisa kita jadikan destinasi atau tempat untuk berkunjung ke Desa Wisata Benteng. Salah satunya adalah ini Benteng River Tubing. Kita namakan Benteng River Tubing karena ada potensi Sungai Muara III, pertemuan tiga muara sungai yang kita manfaatkan untuk wisata air buatan, di mana tamu datang ke kami kemudian mengadakan kegiatan atraksi wisata air dengan mengarungi arus Sungai Muara III ini yang tidak terlalu deras dengan menggunakan ban, kemudian helm, pelampung. Pokoknya kalau untuk safety atau keamanan kita fokus untuk keamanannya gitu. Selain sungai yang kita sebut Benteng River Tubing, kita juga berkolaborasi dengan Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani Benteng Makmur, di mana di situ ada 14 kelompok tani yang bergabung dan kemudian kita kolaborasikan menjadi salah satu atraksi kunjungan ke Desa Wisata Benteng. Seperti kita punya budidaya jambu kristal yang dibudidayakan oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani Cahaya Tani. Keunikan kami karena tema kami mengangkat konsep edu agroturism, edu agrowisata, jadi kami mengandalkan konsep berkunjung sambil edukasi pertanian. Jadi tamu tidak hanya menikmati keadaan alam dan potensi desa tersebut, tapi juga mempunyai ilmu tentang pendidikan khususnya di bidang pertanian. Bagaimana cara mengolah tanah, persemaian, kemudian membuat produk-produk olahan pangan dari hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Wisata Benteng ini. Ya, salah satu cara yang kami lakukan adalah kita terus menggalakkan program sadar wisata ke masyarakat, khususnya masyarakat Desa Benteng, karena desa mereka sudah menjadi desa wisata, di mana desanya dikunjungi oleh para tamu. Nah, bagaimana warga atau masyarakat di sini mempunyai kesadaran wisata untuk menjaga kebersihan, keamanan, lingkungan, ketertiban, dan sebagainya. Ya, tentu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh desa untuk pemberdayaan masyarakat lokal terkait dengan program sadar wisata. Misalkan kita mengadakan kegiatan pelatihan homestay, pelatihan tata kelola, hospitality, kemudian pengembangan SDM, digital marketing, dan lain-lain. Ke depan kami
ingin mengembangkan desa wisata Benteng ini menjadi lebih profesional lagi. Dalam artian kami menginginkan SDM dari para pengelolanya yang memang saat ini boleh dibilang kurang begitu bisa diandalkan. Jadi ke depan kami ingin mempunyai pengelola yang mempunyai SDM yang bagus, baik itu di bidang IT, informasi teknologi, maupun di bidang tata kelola desa wisata yang lainnya. Ya, biasanya tamu yang datang ke sini itu yang paling utama adalah ingin mendapatkan edukasi tentang pertanian, khususnya tentang budidaya jambu kristal. Selain itu, tamu sambil mendapatkan edukasi juga bisa menikmati suasana alam pedesaan seperti ini dan menikmati santap siang yang sudah kami sediakan gitu. Kalau ini sekitar 1,5 hektar. Dan untuk perluasan, memang kelompok tani ini selain membudidayakan jambu kristal, mereka punya lahan yang lain, pengolahan singkong, jagung, dan ubi gitu. Jadi kalau jumlahnya mungkin bisa lebih dari 3 hektar totalnya, luas tanahnya gitu. Poktan Sinar Tani terbentuk ini pada tanggal 21 Oktober tahun 2021. Di Poktan Sinar Tani tadinya ini adalah tanaman-tanaman hortikultura berupa tanaman sayuran, tanaman palawija. Tapi sekarang alhamdulillah Sinar Tani udah memulai mengikuti pasar, Bu. Artinya bahwa pasar ini di Sinar Tani sekarang memiliki komoditi unggulan yang dikerjasamakan dengan ATP IPB di kampus sana, Bu. Jadi memerlukan banyak sekali komoditi yang pangan untuk pengganti singkong dan padi. Di antaranya adalah tanaman ubi jalar ungu yang sekarang lagi dimitrakan dengan ATP IPB. Betul, bervariatif, Bu. Jadi rata-rata panen tanaman sayuran di sini itu ada yang 1 bulan seperti tanaman kangkung dan bayam ini, itu dari mulai 22 sampai 25 hari ini udah bisa dipanen. Kemudian ada juga tanaman yang musim pendek. Di antaranya adalah tanaman jagung. Itu umur panennya itu adalah 2,5 bulan. Juga ada tanaman yang umurnya panjang seperti tanaman terong. Itu bisa 6 sampai 8 bulan umurnya. Awalnya emang petani itu sistem dengan tengkulak, Bu. Ada juga yang langsung petani itu langsung dijual ke pasar induk. Nah sekarang dengan adanya bantuan dari pemerintah desa, sekarang kita udah mulai merambah ke pasar modern. Jadi para petani kalau misalnya dengan tengkulak itu kelemahannya itu adalah harga. Jadi di saat harga turun itu petani mungkin hanya bisa mengembalikan modal awal aja. Tapi dengan adanya mitra dari ATP IPB diantaranya, itu pasar itu flat, Bu. Jadi harga mau turun mau naik itu di posisi yang tetap sama. Di Sinar Tani awalnya itu dibentuk 23 orang, Bu. Tapi seiring dengan sekarang beriringnya waktu dan ketertarikan dengan dunia pertanian, alhamdulillah regenerasi yang ada di Desa Benteng ini mulai melirik ke dunia pertanian, Bu, khususnya di kalangan para pemuda atau petani milenial, seperti itu. Oh, jelas mendapat bantuan, Bu. Di antaranya kita dari desa itu mendapatkan alat mekanisasi pertanian, diantaranya berupa kultivator, sehingga yang tadinya petani dengan mengelola lahan 5.000 meter ini hanya dengan menggunakan cangkul,
sekarang udah bisa menggunakan dengan alat yang modern, yaitu dengan menggunakan kultivator. Betul, ada Bu. Gapoktan bersama Pak Supardi sebagai ketua Gapoktannya itu sekarang lagi menggalakkan yang namanya program YES, Bu. Jadi diusahakan program YES ini bisa merangkul regenerasi khususnya para petani-petani muda di Desa Benteng khususnya, agar terus bisa melaksanakan estafeta ini, sehingga pertanian yang tadinya misalnya dipandang sebelah mata bisa dikelola oleh para regenerasi muda dengan kecanggihan-kecanggihan yang tadi, berupa teknologi pertaniannya, berupa sekolah yang tingginya misalnya dari pertanian, sarjana-sarjana pertanian, sehingga pertanian di Desa Bogor dan khususnya di Desa Benteng ini bisa menjadi sebagai primadona dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk pemerintah Desa Benteng dan masyarakat Benteng di sini pada khususnya, Bu. Harapan bagi para petani, seluruh petani ya, jadi intinya kecerdasan itu tidak hanya menjadi tumpuan bahwa kita merasa kurang cerdas. Karena bagi petani sebenarnya kecerdasan itu hanyalah 20% saja dari yang kita laksanakan di kebun itu. Tapi adalah yang 80%-nya, yaitu adalah sebuah mentalitas. Jadi kita jangan takut dengan kita merasa bahwa kita adalah kaum rendahan dan kita dipandang sebelah mata oleh dunia lain misalnya gitu ya. Jadi tetap bahwa mentalitas adalah faktor utama sehingga kita bisa terus berani dan siap untuk memajukan pertanian khususnya di Desa Benteng ini, Bu. Terima kasih. Desa Benteng menawarkan pengalaman wisata yang tak hanya menyenangkan, tetapi juga penuh makna. Sampai jumpa di Jelajah Bogor berikutnya.